Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Cahaya Iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat, dan dilancarkan rezekinya. Di Indonesia kemarin sempat terjadi perdebatan tentang Iran dengan hubungannya dengan peperangan. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas tentang itu, tapi kita akan membahas sejarah lengkap bagaimana Iran bisa menjadi negara Syiah. Tahukah kamu bahwa Iran, negara yang identik dengan Syiah saat ini, dulunya adalah jantung Sunni Islam? Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang begitu kaya dan kuno seperti Persia, yang selama berabad-abad menjadi benteng keilmuan dan kebudayaan Sunni, tiba-tiba bertransformasi menjadi penganut Syiah secara masif? Jika kamu penasaran bagaimana transisi ini terjadi, kita akan bahas di video ini. Kita bakal mulai dari kekaisaran Zoroaster kuno hingga menjadi pusat Sunni yang gemilang dan akhirnya bermetamorfosis menjadi negara Syiah terbesar di dunia. Saksikan video ini sampai akhir. Kamu akan menemukan kisah-kisah tak terduga tentang penaklukan, gejolak politik, persekusi agama, dan strategi cerdik yang mengubah peta keagamaan Timur Tengah selamanya. Bersiaplah untuk memahami narasi kompleks yang membentuk identitas Iran modern. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat muslim memulai ekspansi besar-besaran dari Jazirah Arab ke segala arah. Kaum muslimin menyerang dua kekuatan terbesar dunia saat itu, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan Kekaisaran Persia. Dengan berkah rahmat Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sebuah negara baru bisa menaklukkan dua kekuatan besar dunia? Di sisi Romawi, kaum muslimin memenangkan sejumlah pertempuran, merebut Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir dari tangan Romawi. Namun, meskipun Kekaisaran Romawi kehilangan wilayah dengan cepat, mereka berhasil mempertahankan kekaisaran mereka selama 800 tahun lagi, hingga akhirnya Konstantinopel jatuh pada tahun 1453. Namun, Persia di sisi lain jatuh jauh lebih cepat. Kekaisaran Romawi baru saja mengalahkan Persia di medan perang, dan tak lama kemudian wabah penyakit melanda Kekaisaran Persia, menewaskan lebih dari 100.000 orang hanya di ibu kota Ctesiphon. Dengan Kekaisaran Persia yang runtuh dan lemah, hanya butuh dua pertempuran besar, pertempuran Al-Qadasiyah pada tahun 636 Masehi dan pertempuran Nahafan pada tahun 642 Masehi, dan kerajaan itu pun jatuh genap 10 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Selama 50 tahun berikutnya, sisa-sisa wilayah Persia ditelan oleh kekhalifahan Islam dan digabungkan ke dalam kekuasaan Muslim. Tapi meskipun Persia kini berada di bawah kendali Muslim, kehidupan di Kekaisaran Persia setidaknya pada awalnya tidak banyak berubah. Struktur dan organisasi pemerintahan dibiarkan utuh. Bahkan bahasa pemerintahan baru diubah dari Persia ke Arab beberapa dekade kemudian. Jadi tidak langsung diubah besar-besaran. Lebih dari sekedar pemerintahan, orang-orang Persia tetap mempertahankan bahasa dan budaya mereka hingga hari ini. Mayoritas orang Persia pada saat itu tetap menganut Zoroasterisme selama ratusan tahun. Kuil-kuil Zoroaster tetap ada di setiap kota dan desa. Namun pada saat yang sama, banyak Muslim mulai menyebarkan pesan Islam kepada orang-orang Persia, perlahan-lahan mengubah populasi. Kelompok pertama yang masuk Islam adalah orang-orang Persia yang bekerja di posisi industri dan pengrajin. Orang-orang ini dianggap tidak murni atau najis oleh orang-orang Zoroaster karena pekerjaannya
yang mereka lakukan menurut agama Zoroaster dianggap pekerjaan yang mencemari kesucian api, sesuatu yang sakral dalam agama Zoroaster. Mereka merasa terasing oleh masyarakat mereka sendiri. Mereka lebih cenderung mendengarkan umat muslim yang menyebarkan agama lain. Dalam beberapa hal, mereka menemukan Islam tidak jauh dari keyakinan mereka sendiri. Mereka sudah percaya pada satu pencipta yang mereka sebut Ahura Mazda dan pada roh jahat yang mereka sebut Ahriman. Jadi penjelasan muslim tentang Allah dan iblis tidaklah sulit untuk mereka pahami. Meskipun banyak orang Persia yang masuk Islam, prosesnya sangat panjang dan bertahap. Baru sekitar 300 tahun kemudian, sekitar abad ke-10 Masehi, barulah orang-orang Persia benar-benar menjadi negara mayoritas muslim. Sebuah proses yang membutuhkan waktu berabad-abad, bukan dalam semalam. Dan saat itulah umat muslim, termasuk orang-orang Persia yang baru memeluk Islam, mulai berkembang pesat. Orang-orang Persia adalah keturunan dari kekaisaran besar yang membentang dari Timur Tengah hingga Asia Tengah selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, mereka telah mengembangkan warisan dan budaya yang sangat kaya. Mereka adalah ahli dalam sains, filsafat, matematika, dan kedokteran. Ketika mereka menjadi muslim, mereka berkontribusi sangat besar pada dunia Islam. Banyak ulama dan teolog paling terkenal dalam sejarah Islam adalah orang Persia. Ada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab Sunni utama. Kemudian ada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun 2 kitab hadis sahih paling otentik, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada juga ulama brilian yang berasal dari garis keturunan Persia seperti Imam Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf berpengaruh bahkan hingga hari ini. Al-Biruni, polimatik di bidang astronomi dan geografi. Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf terkemuka dengan The Canon of Medicine-nya. Lalu ada Al-Khawarizmi, seorang matematikawan yang memperkenalkan aljabar, dan Ar-Razi, dokter dan alkimiawan. Kontribusi mereka sangat besar bagi peradaban Islam dan dunia. Sekitar waktu itu, Persia menjadi ibu kota zaman keemasan Islam. Sejumlah besar uang dan sumber daya diinvestasikan untuk menerjemahkan teks-teks kuno Yunani, Persia, dan India, membangun perpustakaan besar di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Umat muslim menggunakan kekayaan pengetahuan itu untuk menjadi bangsa paling maju secara ilmiah di dunia. Perpaduan antara Arab, Persia, Kurdi, Turki, dan muslim dari semua bangsa di sekitarnya ini kemudian dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Namun, sama seperti setiap kekaisaran lain yang telah runtuh sebelumnya, kekaisaran ini pun akan memiliki waktunya. Pada pertengahan tahun 1200-an, kekaisaran Mongol memulai penaklukannya di seluruh Asia Tengah, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada saat mencapai Baghdad pada tahun 1258, dunia muslim berada dalam kekacauan. Baghdad pun segera dihancurkan, dan Kekhalifahan Abbasiyah yang telah berkuasa selama lebih dari 500 tahun berakhir. Meskipun Mongol hanya menguasai wilayah muslim selama sekitar 100 tahun, kekosongan kekuasaan yang mereka tinggalkan memicu munculnya kekaisaran-kekaisaran muslim baru yang mulai mengisi kekosongan dan mengklaim wilayah itu untuk diri mereka sendiri. Pada tahun 1300-an, 2 kekaisaran muslim baru muncul, Ilkhanat yang merupakan keturunan muslim dari bangsa Mongol Timur, wilayah Persia, dan Ottoman yang merupakan keturunan dari bangsa Turki di barat, Anatolia. Segera kedua kekaisaran itu bersaing untuk menguasai Timur Tengah. Ilkhanat yang menguasai sebagian besar wilayah Persia secara bertahap mengadopsi Islam Sunni. Bahkan sempat terjadi perdebatan dan perubahan mazhab di kalangan penguasa mereka. Akhirnya mereka bubar dan pecah menjadi negara-negara penerus yang lebih kecil. Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah di sisi barat terus tumbuh dan memperluas wilayah kekuasaan mereka, membangun kekaisaran besar yang berpusat di Anatolia. Di sisi lain, kekosongan kekuasaan sekali lagi tercipta di Persia setelah keruntuhan Ilkhanat dan munculnya dinasti-dinasti lokal yang silih berganti. Dan saat itulah sebuah dinasti baru lahir, dinasti yang akan mengubah agama Persia dan mengubah negara itu menjadi Syiah.
Berbagai sekte Syiah selalu berawal dari Persia, kemudian berkembang. Meskipun sampai saat itu mereka tetap menjadi minoritas kecil. Namun pada tahun 1500-an, seorang pangeran Syiah 12 imam bernama Ismail yang kemudian dikenal sebagai Syah Ismail I berhasil menyatukan pasukan yang terdiri dari sekitar 7.000 pasukan Turki Kizilbash, sebuah kelompok yang setia kepadanya. Bersama-sama mereka merebut kota Baku di Azerbaijan sekarang. Dari sana ia memperbesar pasukannya dan mulai menaklukkan sisa-sisa Persia. Akhirnya menyatukan Kekaisaran Safawi pada tahun 1501 dan mendeklarasikan agama negara secara resmi, Syiah 12 imam. Ini adalah momen yang monumental dalam sejarah Islam dan Persia. Sejak saat itu, Syah Ismail I memulai kampanye konversi paksa yang agresif. Pertama, ulama Sunni ditangkap dan diberi pilihan, masuk Syiah, mati, atau diasingkan. Ulama Syiah kemudian didatangkan dari wilayah lain seperti Lebanon, Suriah, dan Irak untuk menggantikan posisi para ulama Sunni tadi. Masjid-masjid Sunni dihancurkan atau diubah menjadi masjid Syiah. Tarekat-tarekat Sufi Sunni dibubarkan dan semua aset mereka disita. Negara Safawi yang baru kemudian membangun makam-makam Syiah di seluruh negeri dan mengembangkan institusi serta seni keagamaan yang khas Syiah. Mereka juga memberlakukan ritual mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan Utsman, 3 khalifah pertama dalam Islam, yang merupakan tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh umat Sunni. Siapapun yang menolak dan bersikeras tetap menjadi Sunni akan dianiaya, dipenjara, diasingkan, atau dieksekusi. Ada beberapa alasan utama mengapa Syah Ismail I memerintahkan kampanye konversi paksa ini. Sebagian darinya bersifat pribadi, yaitu kebenciannya terhadap Sunnisme dan umat Muslim Sunni. Ismail sendiri berasal dari keluarga Syiah yang sangat militan, dan ia melihat Sunni sebagai ancaman terhadap legitimasinya. Namun alasan lain yang lebih menarik dan strategis adalah keberadaan Kekaisaran Ottoman Sunni yang berada tepat di sebelah Safawi. Syah Ismail I melihat Ottoman sebagai saingan utamanya dan ia ingin membangun ikatan nasional yang kuat di antara rakyatnya untuk melawan pengaruh Ottoman. Dengan menjadikan Persia sebagai benteng Syiah dan menyingkirkan umat Muslim Sunni, mereka dapat memblokir pengaruh keagamaan apapun yang mungkin dimiliki Ottoman, memastikan bahwa rakyatnya tetap setia kepadanya. Pada saat yang sama, ini juga bisa mendapatkan kesetiaan dari minoritas Syiah di dalam Kekaisaran Ottoman itu sendiri, yang pada akhirnya diharapkan dapat memicu pemberontakan dari dalam Kesultanan Ottoman. Selain itu, penetapan Syiah sebagai agama negara juga bertujuan untuk menciptakan identitas nasional yang unik bagi Persia, yang membedakannya dari tetangga-tetangganya yang Sunni, terutama Ottoman yang kuat. Ini adalah upaya politik untuk mempersatukan sebuah bangsa yang beragam di bawah satu bendera keagamaan, memperkuat kekuasaan Syah Ismail I. Akibat dari semua ini adalah bahwa pada akhir era Safawi pada tahun 1722, sebagian besar orang yang tinggal di wilayah Iran dan Azerbaijan sekarang telah menjadi mayoritas beragama Syiah 12 imam, sebuah perubahan drastis yang membentuk peta keagamaan wilayah tersebut. Namun ada beberapa kelompok masyarakat yang berhasil lolos dari penganiayaan tersebut. Di wilayah pegunungan Lorestan, orang-orang Lur mampu mempertahankan Islam Sunni mereka karena mereka selalu terisolasi dari pemerintah pusat. Kelompok lain seperti suku Baluchi dan Turkmen, beberapa suku Kurdi, dan beberapa suku Arab berhasil tetap Sunni karena mereka tinggal di sepanjang wilayah perbatasan di tepi Kekaisaran Safawi, jauh dari jangkauan kekuatan pusat. Hari ini sekitar 5% dari populasi Iran dan sekitar 40% dari populasi Azerbaijan tetap menganut Sunni. Ini adalah bukti sejarah dua wilayah Muslim yang dulunya merupakan benteng Sunni Islam di dunia Muslim, namun mengalami transformasi keagamaan yang mendalam. Kisah transformasi Iran dari Sunni menjadi Syiah adalah contoh nyata bagaimana faktor-faktor politik, pribadi, dan strategis dapat membentuk landscape keagamaan suatu negara. Ini bukan hanya perubahan agama, tetapi juga pembentukan
merupakan identitas nasional yang bertahan hingga hari ini. Apa pendapat kamu tentang sejarah ini? Kalau ada yang salah dan kalau mau menambahkan sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Jika kamu menyukai konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak fakta menarik tentang sejarah Muslim, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Cahaya Iman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.